Udah ingat? Yuk mari kita ulangi. Betapa singkatnya hari umur manusia. bagai hembusan uap. Sekejap lenyap. Hanya 70 tahun demikian firman-Mu dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Oh, tiada seorang tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajar itu sisa sisa masa hidupku. Yuk kita renungkan kata-kata ini sesungguhnya. Dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun, tiada seorang saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Ajari kami menghitung sisa hidup kami, Tuhan. Ajari kami menghitung kebaikan-Mu. Amin. Seringkali kami hidup tidak sesuai kehendak-Mu. Yes. Kami berkata-kata yang tidak benar. Yes. Kami berdusta. Kami omong kotor, pikiran jorok. Sering kali kami tidak menyenangkan hati-Mu. Hidup kami telah banyak waktu sia-sia yang kami lakukan. Yang sudah kami hilangkan kesempatan itu. Tuhan, kami mau memperbaikinya. Seperti lagu ini, betapa singkatnya hari hidup manusia. Bagaikan uap yang baru saja kelihatan, tidak lama sudah hilang lenyap. Demikianlah hidup kami di bumi ini. Selama hidup di bumi ini, kami pertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Kami tidak bisa bersembunyi dari apa yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu.
Baik itu benar atau tidak benar, Engkau mengetahui apa yang kami lakukan. Hidup kami ini dari debu yang akan kembali kepada debu. Kami semua sedang menyusul kepada kuburan. Kami tidak tahu kemana kami akan pergi kalau tidak ada Yesus beserta dengan kami. Kami tidak tahu kapan kami semua ini akan pulang satu persatu. Kami sedang menuju antrian siapa yang lebih dulu dijemput. Kami mau menggunakan kesempatan itu. Tuhan Yesus, kami mau menghargai hidup ini bagi Engkau. Sesungguhnya dari debu kembali kepada dirimu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada orang tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Yes, Tuhan ajarku. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Kami mau menyenangkan hatimu, Tuhan. Kami mau menyenangkan hatimu. Aku mau berikan semua hidupku untukmu, Tuhan. Aku mau lewat setiap perkataanku, ucapanku, menyenangkan hatimu. Pikiranku yang menyenangkan hatimu. Biarlah kelakuanku membuatmu tersenyum, bagaikan irama nada-nada yang indah didengar olehmu, Bapa. Yesus, ini hidupku Tuhan, semuanya milikmu. Ku mau berjumpa denganmu kelak di surga, tempat yang permai, tempat bahagia selama-lamanya. Aku mau ke sana Tuhan. Kami mau ke sana semuanya. Kami mau berjumpa dengan Yesus, tempat yang bahagia. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Aku mau semua jemaat Tuhan, keluarga jemaat Kristus overseas ini, Tuhan, bawa mereka ke surga, tempat di mana Engkau berada. Ini kerinduan hatiku. Aku mau semua kami akan pulang nanti ke langit baru dan bumi baru. Di sanalah tempat kehidupan yang sesungguhnya. Di bumi ini hanya sementara. Semua kami akan menyusul kepada kematian. Karena itu kami mau takut dalam menjalani hidup, supaya kami berhati-hati dalam berperilaku. Karena kami tidak tahu kapan kami akan pulang. Tuhan Yesus, mari
Bapa menjamah setiap hati kami. Tolong kami Tuhan. Kami ini debu yang akan kembali kepada debu. Tidak ada yang bisa kami andalkan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup ini. Kami punya rumah mewah, punya mobil mewah, kami punya harta yang banyak. Kalau hidup kami tidak berarti bagi orang lain, semua sia-sia belaka. Hidup kami tidak ada artinya. Semua itu akan kami tinggalkan. Karena itu kami mau menyenangkan hatimu senantiasa. Seperti yang lagu ini katakan, kami mau ucapkan di hadapanmu sebagai komitmen kami. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia tak kulakukan. Tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya takkan ku membuktikan cintaku dengan nyata. Kami mau membuktikan cinta kami dengan nyata kepadamu Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lagi kita katakan, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang menyenangkan semua yang memuaskan hatimu. Yes. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia. Telah banyak waktu sia-sia. Tak kulakukan kehendak Bapa. Ya. Sekarang saatnya takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Oh, segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita katakan kepada Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Amin. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan.
Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Firman-Mu itulah isi hati-Mu. Dan firman-Mu itulah keinginan-Mu untuk kami dengar, perhatikan, untuk kami lakukan. Betapa indahnya hidup apabila kami melakukan kehendak-Mu. Hidup kami pasti bahagia. Tuhan, we gonna love you so much. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Lebih dari apapun. Aku mau semua keluarga jemaat Kristus overseas mencintai-Mu lebih dari hidup mereka sendiri. Bahkan mereka bisa berkata, hidupku enggak lebih penting daripada kehendak Tuhan. Perasaanku tidak lebih penting daripada keinginannya Tuhan. Cita-citaku enggak lebih penting daripada apa yang diingini Tuhan dari hidupku. Semua cita-cita, harapanku, semua itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Semua harta yang kami punya tidak lebih berarti. Kami melakukan kehendak-Mu, hanya itu yang lebih berarti. Yesus Tuhanku, aku mau Engkau. Itu cukup bagiku. Amin, amin. Bapa, sebelum hamba menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu, urapi setiap kami. Dengan otoritas ilahi, urapan itu yang melayakkan kami. Dan perkataanku ada kuasa wibawa ilahi. Jadi ketika aku berkata-kata, tidak kosong Tuhan. Sertai bibir lidahku untuk berucap seperti yang Bapa ingini. Bapa, berbicaralah buat kami semua. Tawan roh kami Tuhan. Tawan tubuh kami. Pikiran kami. Supaya kami fokus. Kami mau dengar surat cinta. Terima kasih Tuhan. Ini doaku dan rasa terima kasihku kepadamu. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat malam. Shalom. 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 Nah, mohon di-mute. Mohon di-mute. Oke. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus dan Bapa kita yang di surga yang sangat mengasihi kita semuanya. Saya bisa merasakan kasih Bapa itu yang melebihi, melampaui segala-galanya dalam hidup ini. Kasih Bapa yang tidak ada sama duanya dibanding apapun dan siapapun. Beliau dipanggil Bapa, terasa dekat hati ini kepadanya. Dan itu yang dikehendaki Bapa kepada kita. Tuhan menginginkan kita dekat dengan hatinya. Supaya apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka beliau akan curhat cerita kepada kita tentang isi hatinya.
Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak mengerti isi hatinya. Kita nggak akan pernah bisa mendengar seruan hatinya. Sama seperti kita, saya, istri saya, apabila tidak dekat dengan keluarga jemaat Kristus, maka jemaat Kristus tidak akan mengenal siapa kami. Maka tidak akan mengetahui isi hati kami atau curahan hati kami. Tapi ketika kami dekat, kalian akan tahu curahan isi hati kami, siapa kami, keberadaan kami, dan kami pun begitu sebaliknya. Kami akan mengerti siapa jemaat Kristus ini. Sekalipun kita jauh, tapi karena kita intens, kita sering komunikasi, kita dekat hubungannya. Jauh di mata tapi dekat di hati. Jemaat Tuhan akhirnya curhat kepada kami. Apa keluh kesah kalian? Apa yang kalian peroleh selama ini dari Tuhan? Kebahagiaan kalian selama ini mengikut Tuhan, ada perubahan demi perubahan. Nah, di situ kami akhirnya mengetahui keberadaan hati kalian. Ketika kita dekat, meluaplah isi hati di antara kita. Nah, demikian pula ketika kita dekat kepada Bapa, maka isi hatinya akan kita dengar dan kita tahu apa yang diingininya dari hidup kita. Setelah saya dekat dengan Bapa, saya menginginkan kehendaknya. Lalu aku berkata, kehendakku mau kutanggalkan Tuhan. Tidak gampang untuk menanggalkan keinginan kita untuk keinginan Bapa terjadi atas kita. Coba bayangkan ketika firman Tuhan berkata, lepaskan seluruh hartamu, lepaskan seluruh apa yang kau pegang, yang lebih kau junjung tinggi di dalam hidupmu yang selama ini engkau pegang erat-erat, harga dirimu, hartamu kau pegang erat-erat seperti nyawamu sendiri. Engkau takut kehilangan hartamu, engkau takut kehilangan masa depanmu, engkau takut akan nyawamu melayang, engkau takut kalau engkau dilukai orang, disakiti orang, difitnah orang. Tetapi Alkitab berkata engkau memang harus mengalaminya. Mau tidak mau kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Kita semua sebenarnya tidak menginginkan sakit hati itu kita terima. Kita semua tidak menginginkan, bahkan mencita-citakan kehancuran dalam hidup kita. Atau difitnah orang, nama baik kita dirusakkan. Kita nggak pernah berdoa menginginkan hal itu. Tetapi mengapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan mau. Kehendaknya yang turun atas kita, bukan kehendak kita yang jadi. Kalau kehendak kita maunya apa? Perjalanan hidup kita mulus. Keinginan kita, uang kita ini terus banyak. Itu keinginan kita. Keinginan kita, maunya kita jangan difitnah. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau engkau mengikut aku rela, engkau harus menanggalkan harga dirimu. Ketika engkau direndahkan, dihina, difitnah, kalau Tuhan bilang, engkau harus mengalaminya. Itu keinginan Tuhan, maka kita harus siap. Dan kita menerima keinginan Tuhan, bukan kehendak Anda dan saya. Kalau Tuhan bilang, berikan seluruh hidupmu, hartamu, untuk kepentinganku, kata Tuhan. Mau tidak mau, berikan hidupmu. Apa yang kau punya pun berikan. Untuk keinginan Tuhan. Bayangkan yang seharusnya kita bisa beli mobil mewah, tapi tiba-tiba Tuhan bilang, tidak nak. Daripada engkau beli mobil mewah, masih banyak orang memerlukan pertolonganmu.
lewat uangmu itu. Daripada engkau beli mobil mewah, tolong banyak orang. Mobil mewah itu kita yang nikmati sendiri. Tapi ketika uang kita mau kita alokasikan ke jiwa-jiwa, ke orang yang membutuhkan, mobil mewah yang harusnya kita nikmati, tidak jadi kita nikmati. Tapi orang lain yang menikmati. Kalau itu kehendak Allah, mau nggak mau, kita akan berkata, ya Bapa. Seperti lagu tadi. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati, bukan setengah hati, bukan sedikit hati, segenap hati penuh. Di sisa umur hidupku ini, telah banyak waktu yang sia-sia. Sudah banyak waktu sia-sia kita buang. Tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda. Ku buktikan cintaku kepadamu dengan nyata. Baru kita akan bernyanyi lagi. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan hidup Anda dan saya menjadi persembahan. Tahu nggak persembahan itu artinya apa? Korban. Kalau jadi korban, tidak enak. Namanya korban. Pernah lihat di TV berita-berita korban pembunuhan, korban penculikan, korban penganiayaan, korban penipuan, korban sesajen. Namanya korban itu ndak enak. Kitalah korban itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau udah kita persembahkan, nggak bisa balik lagi. Itu bukan persembahan. Itu bukan memberi korban. Tapi apa? Menabung. Kita bilang sama Tuhan, ini hidupku Tuhan. Tapi waktu aku berikan kepadamu, nanti baliknya lebih banyak lagi ya. Kan aku berikan hidupku bagimu. Itu bukan korban. Kalau korban itu diberikan, diserahkan kepada Tuhan. Korban itu mati. Jadi artinya apa? Hidup kita ini mati untuk kepentingan kita sendiri. Yang kita utamakan. Memang kita perlu hidup. Perlu ini itu. Tapi bukan itu yang perlu kita pegang. Yang kita perlu pertahankan. Justru kita berikan kepada Tuhan. Korban, ingat kita ini korban. Yang kita mau persembahkan hidup kita kepada Dia. Kalau kita pernah melihat korban sembelihan, itu binatang yang hidup waktu dikorbankan itu disembelih, dibunuh sampai mati. Itu korban. Yang dipersembahkan kepada siapa? Tuhan. Nah, kita bagaikan korban itu. Yang kita siap mati disembelih, kedagingan kita, keinginan kita sendiri, yang egois kita tinggi, pelit kita setengah hidup, hitung-hitungan sama Tuhan, mulut kita ini jahat, suka fitnah, kita harus korbankan semua, kita harus matikan. Itu enggak gampang. Begitu orang lain fitnah kalian, kalian bela diri atau tidak. Kalau kita korban, enggak bisa bela diri, namanya korban.
Bela diri sama siapa? Sama Tuhan. Sakit loh. Itu sebagai anak-anak Tuhan. Itu arti Kristen yang sejati. Tidak cuma KTP Kristen, pengikut Yesus, tetapi dia tidak mau berkorban atas dirinya sendiri. Jangankan soal nyawanya, di hidupnya dia kasih sama Tuhan penuh. Hartanya saja nggak dikasih sama Tuhan, nggak dipersembahkan. Apalagi tubuhnya, hidupnya. Seluruh hidupnya nggak mungkin. Ya, baik. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang ajaran Yesus berasal dari Bapa. Ajaran Yesus berasal dari Bapa. Sebenarnya ada dua yang mau sampaikan sebenarnya. Yang kedua adalah manusia menjadi manusia Allah. Dua-dua ini saling menyambung. Ya, saya mau sampaikan judul yang pertama, ajaran Yesus berasal dari Bapa di surga. Bapanya di surga. Itulah yang kita dengar, firman Tuhan ini berasal dari Dia, Bapa. Jadi apa yang diucapkan Yesus, difirmankannya, itu dari sorga, dari Bapa. Jadi waktu kita mendengar perkataan Yesus, firman Tuhan yang di Alkitab, yang dikhotbahkan pendeta, waktu kita dengar firman Tuhan, Alkitab itu sama dengan kita mendengarkan perkataan Bapa. Saat kita taat kepada perkataan Yesus, berarti kita sama dengan kita taat kepada Bapa di surga. Ajaran Yesus berasal dari Bapa. Kalau kita tidak taat, tidak mau dengar-dengaran, itu sama dengan kita nggak mau dengar suara Bapa. Kita nggak mau taat kepada suara Bapa. Itu berarti kita tidak menyenangkan hati Dia. Besok Kak Beni akan sampaikan ini, menjadi manusia Allah. Seru. Luar biasa firman besok akan kita dengarkan. Menjadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah itu apa sih? Luar biasa ya. Hanya Alkitab yang mengatakan menjadi manusia Allah. Selama ini kita tahu kita ini manusia ya manusia. Ya kan? Kalau ditanya Clara, manusia atau malaikat? Clara akan jawab, saya manusia. Kalau Wetizo, saya tanya lagi, Anda manusia atau Tuhan? Weti akan menjawab, saya manusia. Tetapi besok kita akan mendengar bersama-sama, ada manusia Allah. Manusia Allah itu ditujukan kepada siapa? Kepada Anda dan saya. Tapi apa yang dimaksud manusia Allah ini? Kita disebut manusia Allah, kita menjadi manusia Allah. Tidak hanya sekedar manusia saja sebagai sosoknya. Besok hadiri ibadah kita hari Minggu jam 10 dan juga jam 7 malam untuk sesi kedua. Menjadi manusia Allah. Kalian hadir, kalau tidak mendengar ini sayang sekali. Nah, inilah yang mengubah hidup saya, cara berpikir, tujuan hidup saya. Ambisi saya berubah. Karakter saya, watak saya yang buruk diubah satu persatu. Ternyata saya bukan sekedar manusia saja, tapi juga manusia Allah. Bukan berarti saya ini Allah, bukan. Manusia Allah. Apa sih arti manusia Allah? Besok
akan dengarkan itu. Hari ini kita akan mendengarkan tentang ajaran Yesus berasal dari Bapa. Ini dia. Ajaran Yesus Kristus Tuhan kita berasal dari Bapa, Khalik langit dan bumi, alam semesta, semua. Dia yang kita tidak bisa lihat, dia yang tidak bisa kita jangkau. Hanya Yesus yang pernah melihat Bapa di surga. Nah, ajaran beliaulah yang kita dengar setiap kali kita ibadah. Informasi dari sorga, dari Bapa. Itu dibawa Yesus turun ke bumi. Beliau lahir ke dunia ini yang kita rayakan Natal. Nah, Yesus tidak sekedar turun, lalu beliau mati, disalibkan, dicambuk, dipukul untuk menebus dosa. Beliau bukan cuma itu tujuannya. Tapi beliau turun ke bumi ini lahir membawa kabar baik dari sorga. Ada informasi-informasi berita sorga yang perlu kita dengar. Karena berita sorga itu berita kebahagiaan, berita penuh pengharapan, berita penuh sukacita. Coba di dalam Matius pasal 5. Kita coba lihat. Di dalam Matius pasal yang kelima. Hari ini saya langsung buka aja ya. Di Alkitab buku. Di dalam Matius pasal yang kelima. Ayat ketiga. Ini pernah saya sampaikan kepada keluarga jemaat Kristus, tapi sudah kemungkinan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Ingat apa enggak? Yang penting di review bisa ingat. Berita dari sorga dibawa oleh Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan dan sukacita. Kabar baik. Coba perhatikan, dengarkan. Matius pasal 5 ayat ketiga aja dulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Tidak ada di buku pebisnis, buku-buku orang sukses yang berkata di bukunya itu, orang yang berbahagia itu orang miskin. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang mengajarkan di buku-buku berkata bahwa orang miskin itu berbahagia. Tidak ada. Hanya berita sorga Yesus yang menyampaikan orang miskin yang berbahagia. Miskin apa itu? Sekalipun miskin harta, tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita haus kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang kita harapkan. Anda dan saya berbahagia. Sekalipun tidak punya harta apa-apa. Karena Anda berkata, hartaku adalah Tuhan. Di mana kita pernah dengar orang miskin berbahagia? Hanya Yesus yang ngomong. Miskin di situ, miskin harta sekalipun atau kaya harta sekalipun, tapi dia merasa miskin di hadapan Allah. Merasa dia kurang. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang memberikan dia kebahagiaan. Itulah maksudnya miskin di situ. Yang merasa bahwa segala sesuatu di bumi ini dia merasa kurang. Hanya Yesus yang adalah kepuasan hidupnya. Hanya Tuhan. Tidak ada berita itu yang kita pernah dengar. Iya kan? Kemudian ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Di mana kita pernah dengar di berita-berita di sosmed yang berkata bahwa yang dianiaya itu berbahagia. Tidak ada. Hanya perkataan Yesus, perkataan hidup yang berkata, berbahagialah engkau dianiaya oleh sebab kebenaran. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, tapi engkau dikatakan engkau difitnah, engkau disakiti, engkau dikecewakan. Engkau tidak dibalas kebaikanmu. Kebaikanmu dibalas dengan kejahatan. Hatimu tercabik-cabik, engkau disakiti, disobek-sobek perasaanmu. Engkau dianiaya secara perasaan. Tapi Alkitab bilang apa? Engkau berbahagia. Gila enggak ayat Alkitab? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajaranmu ini gila, gokil, saya bilang. Gila. Emang siapa yang berbahagia waktu dia dianiaya? Enggak ada manusia yang berani berkata, aku berbahagia waktu aku dianiaya karena kebenaran. Karena dia hidup dalam kebenaran. Jadi ketika Anda hidup dalam kebenaran, Anda dianiaya. Alkitab berkata, berbahagialah kita semuanya. Itu ajaran Yesus. Berasal dari Bapa. Diajarkan ke kita, dia datang ke bumi ini. Diberitahukannya kepada umat manusia. Untuk mereka dengar. Mengubah paradigma manusia, konsep berpikir, konsep menilai kebahagiaan itu apa sih? Manusia selama ini menganggap bahwa dirinya bahagia ketika dia punya harta yang banyak, mobil mewah, rumah yang banyak, pabrik yang besar, perusahaan yang bertaburan di mana-mana, tabungan deposito yang melimpah-limpah. Itu konsep dunia diubah oleh Tuhan Yesus. Orang bahagia itu bukan itu. Kaget orang pada waktu itu. Ini Yesus gendeng apa? Yesus gila ini orang, pesong ini orang, gitu. Yesus ini stres. Pada waktu itu Yesus membawa ajaran ini, Tuhan Yesus ditertawai. Tuhan Yesus dicela. Banyak menganggap Yesus itu gila, orang sedeng. Tidak ada ajaran seperti itu. Ajaran yang benar itu Yesus adalah ajaran kebahagiaan, bukan ketika Anda dianiaya karena kebenaran. Anda itu bahagia ketika Anda dihormati orang. Ketika Anda dipuji-puji orang. Ketika engkau punya harta yang berlimpah. Ketika engkau mendapatkan kemewahan dunia ini. Itulah bahagia. Yesus salah. Jangan ikuti ajaran Yesus, gendeng itu orang. Ini bahasa Kak Beni ya, sehari-hari saya pakai. Dan itu kenyataannya. Makanya di dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-7 berkata begini. Sempitlah jalan atau sesaklah jalan menuju kepada kehidupan. Karena ajaran Yesus ini tidak enak di telinga, tidak enak di perasaan. Tidak banyak yang mengikut Yesus pada waktu itu. Karena ajarannya tidak enak di telinga dan di perasaan. Masa bahagia itu orang yang miskin yang berkata hanya Tuhan satu-satunya harta dia yang bisa memuaskan hidupnya, tidak ada yang lain. Tuhan itu cukup bagi dia. Sekalipun dia miskin atau kaya harta, tapi dia tetap berkata, Tuhan, engkaulah satu-satunya kepuasan hidupku. Jadi itu bertentangan dengan ajaran dunia. Makanya dibilang, para pengikut Yesus pun gendeng. Iya pantas gurunya Yesus gila. Murid-muridnya pun dibilang gila. Dulu gitu dibilang. Dulu para pengikut Yesus waktu diajarkan Yesus,
Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, yang berkata bahwa Tuhan adalah segalanya bagimu. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Ya kan? Ketika Yesus berkata, anak-anak, waktu itu pengikut Yesus banyak dianiaya waktu itu. Gara-gara hidup dalam kebenaran, berlawanan dengan cara hidup dunia ini. Anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus hidupnya jujur. Berlawanan dengan waktu itu ya, dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Akhirnya mereka dicela, dianiaya, dihabisi hidup mereka sampai mereka tidak punya harta benda lagi. Maka dari itulah Yesus menyampaikan ayat ini. Muncul ayat ini karena ada terjadi waktu itu. Orang-orang yang hidup benar dianiaya, perasaannya dianiaya, bahkan tubuhnya dianiaya, dibunuh. Dianggap gila. Bahkan tidak mendapat keadilan. Selalu tidak diperlakukan adil. Selalu disingkirkan. Ditindas para pengikut Yesus dulu. Makanya Yesus bilang, berbahagialah kalian hidup dalam kebenaran. Tidak apa-apa. Sekalipun kalian dilakukan seperti itu, kalian tuh berbahagia. Itu yang dikehendaki Allah. Gegerlah waktu itu dunia pada zaman itu, di dunia pada waktu itu. Geger. Ajaran Yesus ini ajaran yang aneh. Ajaran yang bertentangan dengan dunia. Yang bahagia itu yang duitnya banyak, sukses. Mau tipu, mau apapun dilakukannya, pokoknya yang banyak duitnya itu bahagia. Bertentangan. Tetapi ada orang yang mundur, memang ada. Tetapi juga ada banyak yang setia. Mereka rela mati. Tidak mementingkan nyawanya. Harta benda habis enggak apa-apa. Yang penting aku ikut Yesus. Gila kan? Iman orang Kristen waktu itu radikalnya setengah hidup. Kalian bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 dan 3. Bisa ditulis. Kalian akan lihat di situ ciri jemaat mula-mula. Mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada mereka yang memerlukan sesuai keperluannya. Sampai jual harta bendanya, ada jemaat yang kurang, diberikan sesuai keperluannya. Diberikan melalui siapa? Para rasul. Kalau sekarang misalnya pendeta. Ada jemaat Tuhan yang kaya nih. Dijual harta bendanya, diserahkan kepada pendeta, dibagikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan sesuai keperluannya. Dulu rasul benar ya. Rasulnya Yesus itu benar. Memang dikasih uang untuk menolong orang lain. Memang uang ini dipersembahkan mereka di hadapan rasul-rasul, pendeta-pendeta. Ini uang, Pak Pendeta, misalnya gitu ya. Ini aku baru jual ladangku. Ada jemaat yang susah, diberikan kepada Bapak Pendeta ini. Ini Pak Pendeta. Lalu jemaat yang lain bawa. Nah, Pak Pendeta ini membagi-bagikan sesuai keperluan jemaat masing-masing. Itu pendeta yang benar, rasul yang benar dulu. Kalau rasul atau kalau pendeta yang gila mata duitan, kalau misalkan sekarang Pak Pendeta, misalkan Wetizo kasih uang, bawa harta untuk menolong jemaat-jemaat yang kekurangan, dikasih Weti, terus ternyata saya tiba-tiba ganti mobil, tanah saya banyak, rumah saya bertingkat 5, emas saya, arloji saya mahal, tiba-tiba waktu dikasih persembahan, nggak nyampe kepada jemaat-jemaat yang memerlukan. Tapi dulu, sekarang pasti ada. Ini kita cerita dulu Alkitab ini ya. Mereka memberikan harta miliknya kepada pendeta, ya sudah, kepada rasul. Ini Pak Rasul, harta yang baru kujual. Diserahkan, sudah, mereka sudah serahkan, ya sudah. Nanti rasul-rasulnya yang mengelola, memberikan bantuan-bantuan kepada jemaat yang kekurangan waktu itu. Karena mereka mengalami aniaya, ditindas, tidak mendapat keadilan, bahkan dibunuh. Jadi udah mereka beri persembahan itu, ya sudah. Mereka nggak minta, Pak,
catat ya sekian juta yang mau ku kasih, yang sudah aku kasih. Enggak gitu, enggak ada kayak gitu. Yang penting rasul itu dia mengelola dengan baik, dia tolong semua jemaat-jemaat yang membutuhkan pada waktu itu. Memang kepentingannya untuk jemaat waktu itu. Dalam Kisah Para Rasul 2 dan 3 kalian bisa baca. Memang khusus untuk kepentingan jemaat, keperluan yang kekurangan. Itu khusus itu memang. Bukan yang lain tapi khusus itu memang diberikan. Beda untuk kepentingan rasul. Nah, bayangkan kalian cara hidup umat Tuhan waktu itu. Berbahagia itu yang seperti itu coba. Ajaran Yesus dibawa ke kita, turun ke bumi, disampaikan kepada orang-orang pada zamannya waktu itu. Di zamannya Yesus, Yesus memberitakan Injil, disampaikan ke orang-orang. Akhirnya orang-orang terhibur. Wih, aku sekalipun miskin dianiaya, aku nggak apa-apa. Aku punya pengharapan. Aku bahagia di hadapan Bapa. Aku mau nggak apa-apalah. Aku rela hidup dalam kebenaran. Aku rela hartaku kubagi-bagi untuk kepentingan banyak orang. Itu kebahagiaanku. Akhirnya apa? Berubah paradigma mereka. Yang awalnya ciut, aduh harta bendaku habis, aduh. Akhirnya mereka ciut. Setelah Yesus sampaikan begitu, segar lagi rohaninya. Ajaran Yesus berasal dari Bapa yang berbeda dengan ajaran dunia. Kitalah pengikut itu. Kita mau berbeda? Mau? Amin. Mau Amin. berbeda. Amin. Tapi ini pada ibu-ibu ini kok nggak ada gambar videonya nih. Semuanya pada gelap ini. Ini ada orangnya kah atau saya ngomong sama tembok ini? Yuk, dimohon kita beribadah, kita siap sedia. Kita mau dengar suara Tuhan. Ya. Tolong ditunjukkan. Coba kalau seandainya Anda bicara, saya menutup diri, saya tidak tunjukkan wajah. Itu seolah-olah saya bicara, tak ada orang. Ayo ya, mohon ya. Biar kita ini benar-benar mau serius. Ya, tunjukkan gambarnya. Coba kalau seandainya kalian ngomong, saya tutup begini, saya nggak lihat kalian. Nah, itu kurang baik. Ya, maka dari itu ada waktu kita ibadah, gunakan waktu itu. Waktu ibadah ya ibadah, waktu kita masak ya masak, waktu kita ya santai ya santai. Semua itu harus kita bagi-bagi. Oke. Ibaratnya misalkan ibu-ibu melahirkan sambil memasak gimana? Dia sambil melahirkan tuh, tapi sambil masak. Nggak nyambung sekali ya. Iya Andini. Pokoknya segala sesuatu dipersiapkan. Hari ini aku mau ibadah ya. Aku mau ketemu Tuhan secara komunal bersama-sama. Aku mau dengar suara Tuhan, aku rindu. Jadi kita siap. Apa yang mau Tuhan dengar sampaikan ya? Ya. Ada kisah seorang perempuan namanya Maria dan Marta. Waktu Yesus bicara menyampaikan firman, Maria duduk diam, dia dengar perkataan Yesus. Marta dia sibuk kerja. Coba bayangkan kalian, ada tamu kalian datang di rumah. Kalian tidak menyambut, malah kalian sibuk kerja. Bagaimana? Itu pantas enggak seperti itu? Enggak ya? Nah, kalau dia memang bertamu, sudah tahu dia bertamu, mau datang bertamu, kita harus persiapkan diri. Oh, si Anu mau bertamu ke rumah. Pasti kita akan mempersiapkan diri. Sapu rumah bersih-bersih. Yang awalnya malas kita menyapu rumah. Ketika tamu datang, aduh tamuku mau datang ini. Harus bersih-bersih, nanti malu. Iya kan? Ya. Nah, pasti kita persiapkan. Bukan hanya bersih-bersih rumah. Kita merasa malu nanti kotor rumah kita waktu tamu datang. Kita sudah siapkan gula, mungkin kopi, teh. Wah, tamuku datang.
Setelah datang kita jamu mereka. Semua udah ada persiapan. Nah, ada kisah Maria dan Marta di Alkitab. Kalian baca di dalam Perjanjian Baru. Rajin-rajin baca Alkitab ya. Maria dan Marta. Waktu Yesus datang ke rumahnya, Marta bekerja, Maria yang mendengarkan perkataan Yesus. Dia sibuk kerja. Tamunya nggak diladeni sama dia. Secara etis saja itu nggak etis. Coba bayangkan kalian datang ke rumah Kak Beni. Jauh-jauh kalian dari Tiongkok. Saya tidak menyambut kalian, saya sibuk kerja. Saya tidak gubris. Wah, itu nggak enak, nggak sopan itu namanya ya. Segala sesuatu perlu diatur. Oke. Ya, baik. Kita lanjut. Ajaran Yesus berasal dari Bapa. Untuk apa? Untuk mengubah cara berpikir manusia tentang konsep-konsep kehidupan. Konsep-konsep yang menurut dunia itu tidak real. Contoh, bagi dunia ini, ketika aku berkorban, ketika aku mengeluarkan sesuatu dari diriku untuk kepentingan orang lain, maka aku akan rugi. Karena ada yang kurang. Itu tidak fakta katanya. Itu tidak real. Hidup ini real bro katanya. Hidup ini real dong. Di zaman sekarang hidup jujur nggak ada. Nggak bohong, nggak makan bro. Nggak tipu-tipu orang, nggak kaya. Nggak fakta hidup ini bro. Konsep itu diubah. Orang berkata memberi, dia berkurang. Tapi Alkitab berkata, engkau memberi, engkau bertambah di hadapan dia. Anda dan saya menginvestasikan sesuatu di sorga ketika engkau berkorban. Percayalah, pada waktu kalian berkorban, menyenangkan hati Tuhan, engkau sedang menginvestasikan sesuatu di sorga sana. Tahu menginvestasikan? Ngumpulkan sesuatu, hartamu di sorga. Sedikit kesaksian dari Kak Ririn, mertua saya laki-laki. Mertua saya laki-laki itu orangnya dermawan, sekalipun dia non-Kristen. Tapi ya kan? Tapi ujung-ujungnya dia percaya Tuhan. Dia mendapatkan upah pada waktu meninggal. Suatu saat Kak Ririn merindukan almarhum mertua saya untuk dilihatnya. Karena Kak Ririn ini paling dekat dengan papanya. Jadi begitu meninggal papanya, hatinya sedih sekali gitu. Merasa kehilangan sekali. Sampai Kak Ririn itu sempat nggak waras 1 tahun, bayangkan kalian. Full 1 tahun itu gila. Gara-gara papanya meninggal. Suatu saat, setelah almarhum mertua saya meninggal, dia rindu, dia mau pengen ketemu papa. Tuhan izinkan waktu itu, Tuhan kehendaki, akhirnya bertemu dengan almarhum. Lalu dibawalah ke dalam satu alam roh. Jadi Kak Ririn dibawa alam nyata ini. Maksudnya fakta dia dibawa. Nah, tapi di alam roh gitu kan, di tempat lain gitu. Ketemulah almarhum mertua. Di situ dia lihatlah bangunannya gede, tinggi sekali, besar. Mertua saya itu kecil.
hidupnya bahagia di sana. Dia mendapat upah, kemewahan, kekayaan. Diberkati Tuhan di sana. Apa? Ya, Tuhan kasih upahnya. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketemu, waktu saya dengar cerita itu, mertua saya cuma bisa tersenyum. Karena di sana nggak ada lagi anak bapak tuh, udah nggak ada lagi hubungan ikatan, dan nggak ada. Jadi senyum aja. Bahagia di sana. Rumahnya besar sekali. Benar sekali Yohanes 14 ayat 6 itu. Memang kita disediakan rumah sama Bapa di surga. Kita disediakan rumah di sana. Ada tempat tinggal kita di sana disediakan. Kita meninggal di bumi, ya kan? Atau selama di bumi kita misalkan rumah kita kecil, sederhana, tapi kita rajin berkorban, kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, berkorban. Itu Tuhan perhitungkan upahmu nanti. Di bumi boleh Anda miskin, engkau berkorban, tapi di sana engkau belum tentu miskin. Tapi ketika kita kaya di bumi, kita nggak mau melakukan banyak hal bagi Tuhan, jangan harap di sana kita dapat sesuatu dari Tuhan. Itu Alkitab bilang. Suatu saat nanti akan Kak Beni sampaikan tentang upah. Benar nggak ada di sorga upahmu besar atau ada upah yang juga tidak besar? Ada. Di sorga itu pun pakai. Tuhan kita Yesus juga pakai sistem itu. Ada upah yang besar, ada upah yang kecil. Bagaimana mungkin Tuhan mau kasih upah kita nggak pernah berkorban? Di sorga kita dapat sesuatu? Nggak mungkin. Persiapan kita saat ini. Selama masih hidup, inilah persiapan kita. Mau kita miskin nanti di sana, nggak punya apa-apa upah kita, silakan Anda tidak berkorban. Silakan Anda pelit terhadap kepentingan Anda sendiri. Silakan Anda menutup diri atas orang lain. Silakan Anda tidak setuju ketika Anda difitnah, dihianati, disakiti. Lalu Anda menjauh dari orang itu. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Saya tidak mau. Saya mau kumpulkan upah di sorga. Saya miskin di bumi, tapi nanti kelak saya akan kaya di sorga. Itu yang mau kita kejar. Di antara kita, mari, bagi yang mau kumpulkan upah di sorga atau di bumi, terserah Anda dan saya. Ya, terserah Anda dan saya. Sedikit saya cerita lagi kesaksian ini. Pada waktu meninggal almarhum, mata rohani istri saya dibukakan. Sampai sekarang karunia itu ada, karunia penglihatan. Istri saya memiliki karunia penglihatan. Jadi misalkan kalau ada orang suka selingkuh, termasuk pendeta atau non pendeta, dia suka selingkuh contoh. Dia nanti ada seperti layar, ada tanda-tanda lagi, nanti itu Tuhan tunjukkan. Itu karunia yang Kak Ririn punya. Terus ada orang yang dia lembut, tapi sebenarnya dia itu serigala. Serigala berbulu domba, ibaratnya begitu. Dia pernah lihat itu. Waktu itu manusia ini bagus terlihat. Seolah-olah bagus. Ternyata penglihatan Kak Ririn, dia lihat itu moncongnya panjang, persis kayak serigala. Kaget dia. Itu karunia penglihatan. Di Alkitab ada karunia penglihatan. Nanti suatu saat Kak Bini juga akan ajarkan tentang karunia-karunia. Si Debbie, dia sudah dapat karunia mimpi, tapi dia harus perlu dipimpin terus, diarahkan. Ada karunia mimpi, ada karunia penglihatan, ada karunia marifat, ada banyak karunia-karunia roh. Nah, terus kemudian dilihatlah, waktu itu kan dilihatlah almarhum mertua saya, kan menangis terisak-isak Kak Ririn. Nangis, gak setuju. Bukan gak setuju. Seolah-olah
dia telah kehilangan bagian dirinya karena papanya meninggal. Dia nangis terisak-isak, dia merasa kehilangan yang di hatinya dekat gitu. Tapi yang menghibur dia adalah apa? Ada dua sosok yang membawa almarhum mertua saya ini. Sosok itu bersinar terang. Dibawalah almarhum papanya dan tersenyum kepada istri saya. Lalu ada dibawa ke satu tempat yang tinggi kayak tangga, terus kemudian ada malaikat kiri kanannya itu pakai trompet. Jadi almarhum itu disambut gitu loh. Disambut dengan trompet itu tadi, malaikat itu, dan dijemput dengan dua pribadi itu. Dipegang ini loh, siku ini loh. Ini dua-duanya kiri kanan. Jadi dibawa dua pribadi yang bersinar putih, cakep. Lalu ada yang menerompet gitu kiri kanan, terus seperti tangga naik ke atas gitu. Oh, jadi dia dibawa gitu jalan. Dan tangga itu tidak ada arahnya, ujungnya itu nggak ada, maksudnya nggak ada ujungnya. Nah, dibawa gitu, disambut. Wah, itu kita bayangkan kalau kita dengan ajaran begini kita dengar firman Tuhan, apa nggak bangkit pengharapan kita? Dengan begitu takut nggak kita meninggal? Setelah kita dengar ini, enggak kan? Waktu kita meninggal hidup di dalam firman Tuhan. Bayangkan kalian, kita meninggalkan tubuh fisik ini aja. Tapi roh kita disambut. Kita diantarkan ke tempat di mana dia berada, di situ kita berada. Diantar. Iya kan? Ayo kita buka kemarin. Yang tahun lalu. Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya akan buka. Ternyata Tuhan maunya saya ulangi yang ini. Ya. (14 ayat 6). Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus adalah kehidupan. Sekalipun kita meninggal, tapi kita tetap hidup selama-lamanya. Jadi begitu kita tutup mata, kita buka mata, kita hidup. Ya kan? Ketika kita tutup mata di bumi, kita buka mata di dunia lain. Kita hidup selama-lamanya. Oke. Kak Beni mau tanya, siapa di sini yang tahu jalan ke surga? Nggak ada yang tahu kan? Nah, waktu itu yang almarhum mertua saya itu, yang saya bilang itu ada tangga lurus tanpa ujung, diantarkan. Memang nggak ada yang tahu ke sana tempatnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita yang di dalam Yesus, kita hidup di dalam firman-Nya, kita nanti diantar, kita sampai nanti di sana. Mau ke sana? Yang mau ke sana, kasih jempol. Maulah. Yang mau ke sana, oke. Jadilah seperti perkataanmu, Anda akan ke sana, kita ketemu di sana ya. Siapapun kita nanti yang lebih dulu meninggal, berarti dia lebih dulu datang ke sana. Nanti berarti kita yang masih hidup, nanti kita nyusul. Nah, ketemu barengnya di sana nanti. Amin. Amin. Oke. Oke. Nah, itu yang mau kita kejar. Jangan terlena. Jangan terlena dengan bumi ini, dunia ini. Dunia ini penuh kekacauan. Dunia ini nggak semakin lebih baik. Lihat corona nggak kelar-kelar. Ya. Ya itulah situasi dunia. Ada krisis moneter.
Ada gempa bumi ya. Gempa bumi. Gempa bumi, kerusuhan, Banjir. coba, pembunuhan, Pesawat pertikaian, pesawat jatuh. Apa yang mau kita buat perlindungan di bumi ini? Mau kita sandarkan hidup di sini? Nggak enak. Sanalah tujuan kita. Ya, ajaran Yesus berasal dari Bapa. Mengapa? Untuk mengubah paradigma, cara berpikir, cara menilai dunia ini. Konsep-konsep manusia yang keliru. Arti kesuksesan diubah sama Tuhan. Kesuksesan menurut dunia ketika engkau punya harta banyak, itu dibilang sukses. Tapi konsep Tuhan Yesus bukan itu. Ketika engkau beri hidupmu bagi orang lain, engkau sukses. Siapa pernah di sini baca ayat Alkitab? Yesus datang rela miskin supaya kita jadi kaya. Siapa pernah dengar atau baca ayat ini? Yang Kak Beni sebutkan barusan tadi. Dia rela miskin agar kita menjadi kaya. Dia rela turun ke bumi untuk kepentingan manusia. Nyawanya dia berikan. Kita pun demikian. Mau nggak kita? Demi kepentingan suami kita, mertua kita, ipar kita, pelayanan orang lain, tetangga, keluarga kita di kampung, kita merelakan diri kita ini untuk kita berkorban bagi mereka. Apalagi kalau saya berani bilang, kalian rela miskin supaya orang lain kaya. Udah, mandek sudah. Itu sudah susah sekali. Kita rela miskin supaya orang lain bisa menikmati apa yang kita punya. Wah, itu susah. Tapi itulah yang dikehendaki Allah. Selamat menikmati firman Tuhan malam hari ini. Sampai di sini. Ingat, ajaran Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi disampaikanlah kepada kita apa isi hatinya Bapa untuk kita. Akhirnya kita mengerti. Ternyata konsep berpikirnya Bapa di surga berbeda dengan konsep manusia di dunia ini. Bagi siapa yang mau mengikuti konsep Bapa, konsep sorga, berarti hatinya terikat di sorga. Kalau dia tidak mau mengikuti konsep sorga, berarti hatinya terikat di bumi. Dia akan selama-lamanya tidak bersama dengan Bapa di surga. Selamat tinggal. Kebahagiaan tidak akan menjadi miliknya. Itu kunci Alkitab pada malam hari ini. Oke ya? Baik, kita berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita nyanyi lagi. Semua yang menyenangkan hatimu, yuk. Semua yang menyenangkan hatimu. Semua yang memuaskan hatimu. Ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya aku sudah membuktikan cintaku dengan nyata. Sekarang kita buktikan cinta kita dengan nyata kepada Tuhan. Kalau dulu kita mendapat masalah karena kebodohan dan kesalahan kita, kita mendapat ganjaran dan hidup kita akhirnya mengalami penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Tapi sekarang firman Tuhan bilang, kita dianiaya, kita diperlakukan tidak adil, tapi karena kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, jadi sudah berubah. Kalau kita hidup dalam kebenaran, sekalipun dianiaya, kita difitnah, perasaan kita disakiti dan sebagainya, Anda itu berbahagia. Amin.
Itu yang Tuhan mau. Ya. Kalau dunia berkata disakiti itu tidak enak, disakiti itu rugi, disakiti itu lebih baik dibalas. Itu dunia berkata seperti itu. Kalau engkau dihianati, engkau jauh lebih hebat untuk mengkhianati. Ketika orang itu pelit, engkau bisa jauh lebih pelit kepada orang itu. Itu prinsip dunia, itu bukan prinsip konsep-konsep Bapa di surga. Tuhan Yesus enggak ajarkan itu. Betul. Berbahagialah kalau ada di antara kita saat ini yang harus berkorban perasaan. Engkau harus berkorban dirimu sendiri demi kebenaran. Ya. Tidak apa-apa. Engkau disebut berbahagia. Ajaran Yesus berlawanan dengan ajaran dunia ini. Timbal balik. Semuanya berlawanan. Kalau dunia ini berkata sukses itu ketika dia punya segalanya. Tapi menurut Alkitab, sukses itu ketika dia berarti bagi orang lain. Itulah sukses. Ketika dia rela miskin dan orang lain menjadi kaya. Dalam arti kata, orang lain banyak menikmati hidup kita. Seharusnya itu menjadi bagian jatah kita. Tapi kalau Tuhan bilang bagi ke orang lain, harusnya jatah kita akhirnya terbagi-bagi untuk orang lain. Itulah kebahagiaan, itulah kesuksesan di mata Tuhan. Ketika engkau berkorban, orang berkata engkau itu kurang, maka engkau berkurang kepunyaanmu ketika engkau berkorban. Tapi di dalam prinsip Alkitab, ketika engkau berkorban, engkau sedang mengumpulkan upahmu di sorga. Berbalik arah ajaran-ajaran konsep-konsep dunia ini. Barang siapa yang mau mengikuti kehendak Allah, berarti hatinya diikatkan ke sorga. Barang siapa tidak mau melakukan firman Tuhan, berarti hatinya diikatkan di bumi ini. Percayalah, bumi ini akan segera hilang lenyap. Manusia semua akan hilang lenyap. Hanya orang-orang yang melakukan firman, dialah yang akan hidup selama-lamanya, sekalipun Amin. dia mati. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semuanya, kejarlah kehidupan abadi. Kejarlah kebahagiaan sejati. Kejarlah keinginan hati Tuhan. Jangan hiraukan perasaanmu yang sakit, tersinggung. Ingat, Anda dan saya itu adalah korban. Kita harus korbankan, persembahkan kepada Tuhan hidup kita semuanya. Namanya korban tidak ada yang enak. Betul. Tetapi Alkitab bilang, ketika engkau berkorban, disitulah kenikmatan kebahagiaan sorga itu hadir dalam hidupmu. Berkorban itu berarti memberi. Berkorban bukan minta-minta, tapi dia memberi. Tidak akan mungkin dia mau memberikan nyawanya kepada Tuhan, sedangkan hartanya dia hitung-hitungan. Tidak akan mungkin. Apalagi nyawanya dia beri kepada Tuhan, sedangkan hartanya dia tidak mau beri, harga dirinya tidak mau diberi, tidak akan mungkin nyawanya dia mau beri kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada malam hari ini kami sudah dengar bersama-sama. Kerinduan kami ingin menyenangkan hatimu, kuatkan dan teguhkan iman kami semuanya. Terima kasih untuk firman yang menghiburkan kami, memberikan kami kekuatan. Bahwa ajaran yang disampaikan Yesus berasal dari Bapa, dari sorga, singgasana yang kekal. Prinsip-prinsip sorga diturunkan di bumi, supaya konsep manusia, cara berpikirnya, cara menilai segala sesuatu berubah dengan konsep-konsep ilahi yang dibawakan atas dirinya. Memang konsep-konsep Tuhan itu konsep-konsep yang sangat bertentangan, tidak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh akal. Tetapi itulah yang diingini oleh Tuhan. Memang ikut Yesus tidak enak, sakit. Pada waktu itu yang mengikut Yesus dicela, dibunuh, dianiaya, disiksa, tidak mendapat keadilan. Mereka hidup dalam kebenaran, difitnah. Mereka diperlakukan tidak adil. Tapi engkau datang menyampaikan kepada mereka, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah.
yang berkata bahwa hanya Tuhan satu-satunya kepuasan mereka. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Itu konsep sorga yang menurut dunia pada waktu itu gila ajaran seperti ini. Sehingga banyak yang tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Karena ajaran ini ajaran gila. Masakan berbahagia itu dia rela berkorban demi kepentingan orang lain. Itu gila namanya. Dunia ini tidak sepakat dengan keputusan Tuhan. Tapi kami mau sama-sama tidak mundur. Kami mau maju terus. Sekalipun kami harus korban perasaan. Sekalipun itu sakit Tuhan. Tapi kami mau mengasihi Engkau. Bapa, ingatkan kami akan firman-Mu pada hari ini ketika kami mengalaminya. Semua jemaat-Mu terhibur dan diberikan kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Aku memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka apapun yang terjadi. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, suaminya. Jaga keutuhan rumah tangga mereka ini Tuhan, tolong. Hamba tidak ingin mereka mengalami perpecahan dalam rumah tangga, perceraian dalam rumah tangga. Mereka harus berani berkorban untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Itulah tugas kami. Tolong anak-anak-Mu yang ada di sana ini, di Tiongkok, dimanapun mereka berada. Mereka menjadi berkat. Mereka menyatakan Tuhan di tempat di mana mereka berada. Supaya orang-orang di dekat mereka bisa melihat Yesus dalam diri mereka. Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini juga. Kalau mereka merasakan ada kebencian, mereka merasakan tidak terima oleh kondisi yang mereka hadapi. Kalau itu dari kesalahan sendiri, tolong sadarkan kami Tuhan, bahwa penderitaan yang kami alami semua karena kesalahan kami. Tapi kalau penderitaan selama ini kami karena melakukan kebenaran, hidup sesuai firman, itu kami berbahagia. Sekalipun kami harus kehilangan segalanya dalam diri kami, kalau itu yang Tuhan mau, kami siap ya Tuhan. Yang penting adalah kuatkan dan teguhkan kami semua. Aku rindu seluruh jemaat-Mu bertumbuh. Aku rindu seluruh jemaat Tuhan semua yang menghasilkan buah-buah roh. Aku rindu semua jemaat Tuhan menjadi jemaat yang tangguh. Tidak gampang diolengkan oleh berbagai masalah kehidupan. Dengan tangan-Mu yang kuat, pegang mereka semuanya Tuhan. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri. Kalau mereka ada yang terjatuh, angkat mereka segera ya Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh sampai tergeletak. Bapa, aku memberkati setiap rumah tangga mereka. Kerukunan, damai sejahtera. Sukacita Allah turun atas mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhanku yang hidup. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, perlindungan Allah. Roh cinta kepada Tuhan semakin bertambah-tambah tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, aku berdoa, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, jika Engkau berkenan, aku minta kesembuhan daripada-Mu turun atasnya. Kalau itu mau menjadi kesaksian bagi orang-orang di dekatnya, bahwa dia sembuh menyatakan Yesus kuasa mukjizat-Mu, maka sembuhkanlah. Tapi kalau memang sakit itu ada, Tuhan izinkan terjadi. Bapa, kami tetap mencintai Tuhan. Dan kami tetap berkata Tuhan baik, sekalipun itu tidak mudah. Aku berdoa buat keluarga mereka dimanapun berada. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang hari ini sedang menunggu pertolongan Tuhan, mari Bapa di surga, biar mereka tetap sabar, mereka tetap percaya, mereka tetap tekun dalam mencari wajah Tuhan. Bapa, aku juga berdoa buat jemaat-Mu yang selama ini mungkin tidak datang beribadah karena kesibukan mereka, atau apapun itu. Tuhan, Kau jauh lebih mengerti. Tuhan, tolong mereka. Supaya minggu depan akan datang beribadah bersama dengan kami kembali belajar firman untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Bapa, ini doaku kepadamu. Aku berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga jemaat Kristus Overseas ini yang tergabung dalam beberapa negara ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Pererat hubungan kami semuanya. Tidak ada satupun yang
terjadi perselisihan, tetapi cinta kasih mesra dari Allah itu yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami di grup ini saling bergandengan tangan, seperti di dalam Kisah Para Rasul 2 dan Para Rasul 3 di Alkitabmu, yang peduli kepada satu dengan yang lainnya, jemaat mula-mula itu. Aku rindu tercipta atas keluarga jemaat Kristus ini, Tuhan, yang sudah terbentuk. Ini jemaatmu. Engkau yang memulainya, maka engkau pula yang mengakhirinya, ya Bapa. Ini jemaatmu adalah kepunyaanmu. Hamba hanyalah pelaksana. Hamba hanyalah hambamu saja. Hamba mau mengabdi kepadamu sampai seumur hidupku. Aku mau meninggalkan teladan buat jemaat. Jemaatmu semua ini adalah harta kekayaanku. Merekalah kebanggaanku. Merekalah kemegahanku. Merekalah sukacitaku, Tuhan. Merekalah kekayaanku di bumi ini. Tidak ada yang lain kekayaanku selain keluarga jemaat yang kulayani hari ini. Baik yang ada di Singapura, baik yang ada di Tiongkok, di daerah di mana mereka berada, baik yang ada di Amerika, sekalipun kami belum bertemu bertatapan wajah. Bapa, berkati mereka di dalam nama Yesus. Apapun masalah mereka hari ini, sehingga mereka tidak bisa hadir, aku berkati mereka semua, Tuhan. Yang terbaik dari sorga turun atas mereka dengan segala kebajikan yang dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita sebelum terima berkat, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan China, bahkan seluruh bangsa-bangsa, termasuk Amerika salah satunya spesifik, dan juga Singapura dan Timor Leste. Kita berdoa supaya Tuhan melawat negara ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Kami merindukan bangsa-bangsa dilawat oleh Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Engkau. Ini doa dan kerinduan kami. Dengan caramu yang luar biasa itu membawa jiwa-jiwa datang di hadapan-Mu, ya Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan jamah setiap para pemimpin-pemimpin negara. Aku berdoa secara khusus Indonesia, China, dan juga Amerika, Singapura, Timor Leste. Diberkati dalam nama Yesus. Malaysia juga Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Para pemimpinnya pemimpin yang takut akan Tuhan. Sebab seluruh pemimpin itu berasal dari Tuhan. Bapa, isi hatimu bisa Engkau taruh di hati mereka. Sehingga seluruh tatanan negara mereka susun sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, ini doa kami, lawat seluruh bangsa-bangsa. Secara khusus yang saya sebutkan tadi, ya Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang telah meninggalkan-Mu, aku berdoa kembalikan mereka. Tangkap mereka kembali untuk datang kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya diberkati seluruh bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa-bangsa. Sehingga di bangsa-bangsa ini Tuhan, terjadi kerukunan antar umat beragama. Dan tidak terjadi penindasan, diskriminasi agama. Tetapi keadilan yang ada di dunia ini, karena Tuhan yang menghadirkan itu di atas hati para pemimpin-pemimpin negara. Ini doa kami, kabulkanlah ya Bapa, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari angkat tangan seluruh jemaat Kristus, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Berkat jasmani dan rohani. Yang melimpahkanmu atas segala kebajikan yang daripadanya. Yang membuatmu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Akan engkau raih. Itulah kebahagiaan yang sejati. Dan cinta kasih sayang Yesus Kristus yang tak pernah putus atas hidupmu dan saya. Dan oleh persekutuan daripada Roh Kudus-Nya. Yang tidak pernah membiarkan kita sendiri di bumi ini sebagai yatim piatu. Dialah yang menemani kita dengan setia. Dan menuntun kita kepada kebenarannya sampai kesempurnaan sesuai yang dikehendakinya. Engkau sudah menerimanya saat hari ini. Apa saja yang engkau kerjakan berhasil oleh karena Tuhan beserta denganmu. Dan oleh karena
engkau takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Oke, Baik. kita akan ibadah besok. Bentar ya, saya pamit dulu di Facebook. Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di Facebook. Yang terbaik Ya. turun atas semua yang ada di Facebook yang menyaksikan video ini. Akan ketemu lagi hari Minggu besok jam 10 pagi dan jam 7 malam waktu Tiongkok. Kalau Indonesia jam 6. Kalau paginya berarti jam 9 pagi. Oke, salam. Tuhan Yesus Salam. memberkati semuanya. Salam. Kasih Kak Beni. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Buka layarnya. Satu, dua, tiga. Tunggu saya lihat hasilnya dulu. Kok gelap sekali Fitri? Oh, udah mati semua. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Saya lihat hasilnya dulu. Oke. Oke, selamat ketemu besok. Selamat beristirahat bagi kita semuanya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Amin. Salam.